Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun melalui daring. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan semoga nantinya kalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa, mulai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Masih ingat apa itu tartil? Tartil adalah membaca secara perlahan sesuai dengan tajwid dan sesuai dengan makhrajnya. Jadi, tolong dipraktekkan setiap kalian membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Oke anak-anak, pembelajaran kita sekarang yaitu melanjutkan pembelajaran kemarin. Masih tetap pada pembelajaran Quran surat At-Tin. Namun pembelajaran kita sekarang yaitu belajar tentang 1. Menghafal Quran surat At-Tin. 2. Menulis Quran surat At-Tin. 3. Memahami makna kandungan surat At-Tin. Baik anak-anak, yang pertama yaitu menghafal Quran surat At-Tin. Nah, di sini Bu Irum anggap kalian semua sudah hafal, oke? Tapi dengan satu syarat, bagi yang belum menghafal keseluruhan atau barangkali ada yang belum hafal sama sekali, tolong wajib dihafalkan ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menulis Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak, kalian buka buku paket kalian di halaman 5, oke? Kalian buka buku paket halaman 5. Mari kita belajar menulis Quran surat At-Tin. Mari kita buka. Ayo belajar menulis Al-Quran surat At-Tin. Nah, ini halaman 5 ya. Jadi, menulis surat At-Tin mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir yaitu ayat ke-8 itu kalian tulis di buku tulis masing-masing karena buku paket kalian ini statusnya pinjam ya. Jadi tidak boleh ditulis di buku paket sini. Ditulis di buku tulis masing-masing. Ingat anak-anak, menulisnya dengan yang rapi, dikasih jeda. Kemudian menulisnya sebaiknya memakai pensil ya. Jadi ketika ada kesalahan bisa dihapus dan sebagainya. Oke anak-anak, tulis yang seperti ini. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu berlatih menulis Al-Quran surat At-Tin. Semangat ya anak-anak untuk menulis Quran surat At-Tin. Nah, itu tadi adalah tugas kalian yang pertama pada pembelajaran kali ini, yaitu menulis Quran surat At-Tin secara baik dan benar, ditulis di buku tulis masing-masing, kemudian hasilnya difoto, lalu kirim di classroom. Oke. 6 ini ada makna kandungan surat At-Tin. Jadi sebelum kita belajar makna kandungan surat At-Tin, kita terlebih dahulu harus hafal arti dari Quran surat At-Tin tiap ayatnya, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8. Oke? Jadi nanti kalian hafalkan ya. Kemudian kalian rekam hafalannya lalu kirim di classroom. Tadi tugas yang kedua untuk kalian yaitu menghafal arti Quran surat At-Tin. Tadi untuk ayat Bu Irum anggap semuanya sudah hafal. Tapi sekarang kalian hafalkan arti dari Quran surat At-Tin. Boleh direkam, boleh di video, kirim di classroom. Oke?
Selanjutnya, kalau kita sudah menghafal arti dari Quran surat At-Tin, maka kita akan mudah memahami kandungan surat At-Tin. Ayat pertama. Kenapa Allah memakai buah tin dan buah zaitun untuk sumpah pada ayat pertama? Karena ternyata buah tin dan buah zaitun ini sangat banyak manfaatnya ya. Di sini dijelaskan manfaatnya. Nanti kalian baca lagi dan kalian pahami. Kemudian ayat yang kedua, kenapa Allah menggunakan Bukit Sinai sebagai sumpah pada ayat kedua surat At-Tin? Kenapa tidak bukit yang lain? Gunung Semeru dan sebagainya, karena Gunung Sinai ini tempat Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu, ya. Dan malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman. Di sini juga Allah bersumpah atas nama kota yang aman. Kota yang aman yang seperti apa? Di sini kota yang dimaksud adalah kota Mekah, nak. Bukan kota Pasuruan, bukan kota Sidoarjo dan sebagainya. Kenapa kota yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah? Karena kota Mekah ini siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah ini juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini juga banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perlu kalian ketahui, ketika menjelang hari kiamat nanti, Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah ini. Ya. Kemudian ayat yang keempat, nah di sini dijelaskan bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, kenapa dikatakan sempurna? Karena Allah memberikan lengkap kepada kita akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Seperti contoh hewan. Hewan itu tidak diberi akal, hewan tidak diberi rohani, hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Bahkan malaikat juga kurang sempurna kalau dibanding manusia. Malaikat hanya diberi akal, diberi rohani, tapi tidak punya jasmani dan nafsu. Sehingga malaikat tidak ingin makan, tidak ingin menikah, tidak ingin berbuat dosa dan sebagainya. Nah, maka kita menjadi makhluk yang paling mulia. Kita dijadikan Allah makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempurnaan kita, karunia yang diberikan oleh Allah dengan menyeimbangkan. Nah, kita seimbangkan akal, jasmani, rohani, dan nafsu ini harus seimbang. Nah, jika tidak seimbang, maka di ayat yang kelima, Allah ini mengingatkan kepada manusia. Nah, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Artinya, jika antara akal, jasmani, rohani, dan nafsu kita tidak seimbang, maka kita akan menjadi tergolong manusia yang hina. Nah, ini banyak kelebihan kita yang diberi oleh Allah. Nah, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, bertutur kata. Kita bisa lembut, santun. Nah, kita gunakan ini. Berpakaian. Kita bisa punya kemampuan menutup aurat, memilih model, warna yang serasi dan disenangi. Kita memiliki kemampuan ini. Nah, kita gunakan ini. Jangan seperti hewan. Hewan tidak memiliki kemampuan ini. Maka dari itu hewan tidak memakai baju dan sebagainya. Makan dan minum, kita juga memiliki kemampuan memilih makanan dan minuman halal dan bergizi. Ya, kita juga memiliki kemampuan berkumpul, bersilaturahmi sesama teman dan baik dan tidak menyakiti. Nah, kita gunakan ini, ya. Kita juga memiliki kelebihan menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Kita dikasih kelebihan ini, nak. Kita dikasih kelebihan mata. Kita tahu mata untuk melihat yang baik-baik, untuk membaca, untuk mengaji dan sebagainya. Kita
tahu, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan yang benar, maka kita gunakan itu. Sehingga kita tidak akan tergolong manusia yang hina. Di ayat yang ke-6, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Semoga kita tergolong pada golongan ini. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi semua manusia itu hina kecuali orang yang beriman dan orang yang melaksanakan amal soleh. Nah, ini contoh amal soleh, banyak sekali amal soleh ya. Nah, di ayat yang ke-7 nak, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Allah itu akan membalas setiap apa yang kita perbuat ketika kita di dunia, ya. Dan Allah akan membalas itu sesuai dengan yang kita perbuat, meskipun itu sekecil biji zarrah. Sedikit saja kita akan mendapat balasannya. Sedikit kita berbuat kebaikan, kita juga akan mendapat balasannya. Sedikit saja kita berbuat kejelekan atau dosa, kita juga akan mendapat balasannya. Seperti itu. Jadi hati-hati dalam bertindak. Mari kita jaga karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 adalah Allah Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah itu adalah hakim yang adil. Ya, hakim yang paling adil adalah Allah. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah adalah hakim yang adil. Jadi nanti ketika kiamat setelah itu kita akan diadili oleh Allah. Nah itu tadi, setelah diadili kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita ketika di dunia. Ini adalah rangkuman dari pembelajaran Quran Surat At-Tin. Yang pertama, Quran Surat At-Tin terdapat dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga Surat Makkiyah. Yang kedua, Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya, karena Allah lah yang maha pencipta. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekkah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani rohani yang seimbang. Nah, anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah selesai pembelajaran 1, yakni Quran Surat At-Tin. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas yang pertama menulis, tugas yang kedua menghafalkan arti. Kedua-duanya dikirim di Classroom ya. Saya tunggu. Nah, anak-anak, tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya. Oke, Bu Irum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.